Kotak kardus dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 2. Susun kembali kotak yang telah dipotong dengan menggabungkan bagian yang dipotong sehingga sedikit tumpang tindih ujungnya. Lalu tuangkan pasir lembab ke dalam kotak dan ratakan dengan tangan. Ratakan pasir kembali. Selanjutnya tarik kedua kardus ke arah luar dengan pelan pada kedua sisi kanan kirinya. Amati apa yang terjadi pada pasir dalam kotak. Bentukan apa yang tercipta? Di sini terlihat ada retakan sehingga ada daerah yang lebih tinggi dan ada daerah yang lebih rendah, sehingga ada yang terbentuk patahan. Siapa yang akan presentasi di kelompok ini? Saya. Ya. Ketika dua lempeng saling menjauh akan terbentuk jurang, palung laut, dan juga ada retakan. Dan ketika pasir diratakan lalu ditabrakkan kembali lempengnya, akan terbentuknya gundukan dan ada permukaan tanah yang lebih tinggi dan juga ada yang lebih rendah. Baiklah, kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Ya. Silahkan, siapa yang akan mempresentasikan hasil kerjanya? Ya. Adit, silahkan. Baiklah anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan, kemudian melakukan presentasi dalam kelompok, selanjutnya kita akan memperagakan lempeng. Kalau tadi cuma 2, kita akan memperagakan 4 lempeng sekaligus. Nanti langkah kerjanya, ikuti langkah kerja sesuai dengan lembar kerja 1. Kalian amati sebelum ditarik dan ketika dilepaskan, apa yang terjadi dengan permukaan bumi. Tolong dalam kelompok dibagi, ada 4 orang menarik, 2 orang mengamati, dan 1 orang mencatat di lembar kerja. Diamati bagaimana pergerakannya. Tahan di bagian yang B dicatat, apa yang terjadi. Ya. Baiklah, silakan. Yang tercipta adalah gundukan-gundukan tanah, daerah yang lebih tinggi dan ada daerah yang lebih rendah. Terjadi retakan dan terbentuk palung dan ada yang terbentuk permukaan yang lebih tinggi. Pergerakan ini menyebabkan terbentuknya daerah yang lebih rendah dan lebih tinggi dan menyebabkan longsor. Hal ini seperti yang terjadi di Kali Bening. Benar enggak kira-kira jawaban saya? Nah, ini semuanya sudah saya catat. Yang pertama, terbentuk jurang, ada daerah yang lebih tinggi dan lebih rendah yang menyebabkan tanah longsor dan terjadi palung. Kamu menuju ke area lempeng, patahan, dan lipatan. Dengan menggunakan sumber yang ada, kamu bisa browsing dengan internet, bisa pakai perpus digital, atau bisa pakai buku di perpus, atau bertanya dengan narasumber kita. Maka kamu bisa mengisi lembar kerja 2 dan 3, kemudian kamu buat kesimpulan. Jelas ya? Jelas. Ya. Saya tak cari buku dulu ya. Ya. Ayo Zak, bantu saya. Ya. Saya perlu kelihatan nggak? Iya, bumi dan tanah. Oke. Iya. Kalau kita bandingkan dengan yang ini, di sini datar, sementara di sini tidak datar. Bagaimana ya? Coba aku tanya dulu ya. Iya. Pak Aji boleh minta waktunya sebentar? Boleh, gimana? Ini kelompok kami kan mau mengerjakan yang nomor 3, tapi bingung ini lipatan isoklin atau lipatan rebah karena gambarnya hampir mirip. Untuk gambar nomor 4, ini betul adalah lipatan isoklin. Ini terjadi karena adanya dorongan yang terus-menerus dan berkelanjutan, di mana ini sumbunya adalah sejajar, hampir sama. Terjadi karena adanya dorongan terus-menerus.
Ini yang namanya lapisan isoklin, bukan lapisan rebah. Kalau rebah itu miring gitu. Gimana? Terima kasih Pak Aji. Oke, makasih Pak Ji. Coba dilihat. Setelah saya cari di sini, memang benar itu adalah lipatan tegak. Ciri-cirinya adalah tegak lurus terhadap bidang lipatan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan peragaan tentang peristiwa gempa bumi. Kalian menuju ke alat peraga gempa bumi, akan saya bagi LK4. Nah, kalau kita yang mengalami, kamu yang mengalami, kamu akan bisa memberikan saran apa kepada pemerintah kalau kita mengalami peristiwa gempa bumi. Rizal, kamu yang bagian sana, saya yang bagian sini ya. Yang lainnya mengamati dan menulis ya. Coba Kintan, kamu yang membacakan instruksinya ya. 1. Lakukan kegiatan literasi terkait materi. 2. Gunakan alat peraga gempa bumi. 3. Tuang pasir pantai. 4. Buat suasana lingkungan dengan mainan anak. 5. Peragakan peristiwa gempa bumi dengan cara putar roda di samping alat perlahan. Dengan memutar roda perlahan, apa yang terjadi? Mengapa demikian? Langkah yang kamu lakukan merupakan simulasi gempa bumi sesungguhnya. Sekarang kamu bayangkan, seandainya Teman, apa yang terjadi? Ada retakan. dan rumah-rumah penduduk dan lingkungan sekitarnya menjadi hancur. Terjadi longsor. Pepohonannya tumbang. Ada lagi yang lain? Bagian sini akan terjadi gundukan dan terdapat sedikit retakan. Udah dicatat semuanya kan? Sudah. Seperti halnya getaran gempa kuat yang terjadi di wilayah Kalibening pada hari Rabu 18 April 2018 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sehingga menyebabkan masyarakat harus mengungsi adalah 1. Menyediakan stok makanan. 2. Membuat daerah penampungan sementara. 3. Menyediakan obat-obatan. Baiklah anak-anak, sekarang waktunya untuk presentasi. Nanti ada kelompok yang maju untuk membaling hasil tulisannya, kita dengarkan, kemudian nanti silakan kamu ajukan pertanyaan, nanti akan ditanggapi. Kalau kelompok yang maju tidak bisa, silakan. Yang lain cari bonus nilai dengan ikut menanggapi. Mari kita dengarkan bersama. Gempa bumi. Potensi gempa bumi di Indonesia dapat dibilang sangat tinggi. Karena Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng Indo-Australia, Asia, dan lempeng Pasifik. Petugas dibantu para relawan dari luar kota untuk mengevakuasi korban. Kami dibawa ke pos bencana alam yang sudah disediakan oleh pemerintah. Di sana, Saya mau bertanya, di Kalibening terjadi gempa dalam waktu yang sebentar dan gempanya dangkal. Tetapi mengapa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah? Daerah Kalibening ada pada cekungan di sini dan batuan Plutonya sangat dekat dengan kerak bumi, sehingga apabila ada penyusupan magma, daerahnya akan bergetar dan kerusakannya lebih parah daripada daerah yang di sini. Sebagai pribadi, sebagai manusia, apa yang kalian lakukan untuk menghadapi peristiwa gempa yang terjadinya itu tiba-tiba? Yang saya lakukan adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang gempa dan cara mitigasinya, juga menyimpan nomor-nomor darurat agar saya bisa menghubunginya dan bisa menyelamatkan diri saya dan orang lain. Kita akan melakukan kunjung karya secara online. Setelah nanti kalian mengirim di grup WhatsApp kelas, semuanya kan ada ya. Nah, kalian boleh memberikan komentar ya tentang kriteria 3 penilaian tadi, berikan komentar pada tulisan temannya di bawahnya. Jelas ya? Ya, saya tunggu nanti sore. Ya, itu akan masuk sebagai kriteria penilaian dan akan saya nilai.